Innal hamdalillah hamdan lillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima di dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dilapangkan jalan pikiran kita, diteduhkan hati nurani kita untuk selalu berada pada jalan kebenaran, ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pendek saya baca di akhir tadi, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan, maka jangan ada di antara diri kalian, diri antum semua, wala takunanna minal mumtarin, dari golongan orang-orang yang termasuk ragu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuplik di dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari, di dalam bulan puasa itu kita diminta untuk meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, amaliyah dusta. Malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lillah. Kalau kita itu tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang tercela, maka jangan katakan puasa kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun fi ayyada atau am wa syarab, meskipun kita tinggalkan makan
kita tinggalkan ini. Hadis Bukhari 934. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di dalam suasana kehidupan yang diselimuti oleh ajaran-ajaran Islam. Ketika kita ditanya tentang bagaimana membangun kehidupan pribadi yang ideal, maka jawabannya bangunan kehidupan pribadi yang ideal itu ada di dalam Al-Quranul Karim, ada di dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya di mana kita mencari tuntunan kehidupan yang ideal di dalam kehidupan keluarga, maka jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim, ada di dalam keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian kita bicara tentang organisasi bangsa dan negara. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang berada di sebuah era yang oleh para ahli di dalam pendidikan tinggi, kecerdasan kita itu hanya setara 120. Kecerdasan kita. Tetapi AI, kecerdasan buatan manusia AI itu sudah mencapai 150 IQ-nya AI itu. Maka ada gagasan, apakah ideal lagi orang membutuhkan tempat untuk sekolah dalam bentuk gedung yang tinggi? Apakah ideal lagi kampus dengan berdiri gedung yang menjulang? Maka kemudian orang menganggap bahwa ideal ketika di zaman AI itu adalah bagaimana perguruan tinggi tanpa gedung, bagaimana sekolah tanpa ruang. Karena apa? Kebutuhan kita sudah dihandle oleh AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana ruang spirit kita? Ruang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita nikmati, kita jalani itu adalah spot spiritual, area spiritual atau spiritual spot. Sementara anak-anak kita, mungkin sebagian kita yang lupa beribadah kepada Allah, yang lupa sholatnya, lupa puasanya. Mana spot spiritual mereka? Karena mereka lebih asik dengan Spotify. Inilah tantangan kehidupan kita, ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Teknologi perkembangan dunia boleh masuk, tetapi spiritual sport itu harus tetap ada dalam diri kita. Bagaimana ketika kita berbicara keyakinan? Bagaimana ketika kita berbicara tentang sholat? Maka akidah itulah yang masuk dalam diri kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kepada hambanya, kepada umatnya ini. Apakah umatku nanti masih mempunyai karakter akidah yang kuat? Apakah umatku nanti memiliki akhlak yang baik ketika derasnya arus perubahan kehidupan dunia itu terjadi? Dan itu para jamaah tidak bisa kita hindari. Dan Al-Quran sudah menggariskan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
Dan Rasul mengatakan taraktu amrayn lam tadillu in tamassaktu bihima kitaballah wa sunnat Rasul. Dan Rasul mengingatkan kepada kita ada dua perkara. Wahai umat Muhammad, wahai umatku, yang kalian tidak akan pernah tersesat in tamassaktum bihima, ketika kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnat Rasul. Ma akhafu ala ummati illa thalatha khalal. Kata Rasul, aku tidak khawatir apapun zamannya, apapun keadaannya, kalau umatku itu punya tiga hal, illa thalatha khalal, kecuali mereka punya tiga ciri. Ciri yang pertama itu apa para jamaah? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bermuamalah, yang beraktivitas dalam kehidupan dunianya, mereka punya pengetahuan yang mendalam, punya pengetahuan yang utuh, punya keyakinan yang utuh, punya keimanan yang sempurna. Warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna. Dan mereka orang-orang yang yakin dengan keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah khawatir di zaman apapun kita berada. Orang yang ilmunya mendalam, sujud rukuknya berdasarkan ilmu, kehidupan dunianya, bisnisnya, berkiprahnya untuk kepentingan umat didasarkan ilmu, dan dia yakin amanah, yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang yakin itu pasti pada jalur ihdinas siratal mustaqim, pada jalur yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sehingga tidak lagi ada kalimat yang sering kita dengar, awal Ramadan masjidnya penuh, tengah Ramadan tinggal setengah, akhir Ramadan barisnya malah habis. Terus pertanyaannya, di mana posisi hal yang dikhawatirkan Rasul itu? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca kitab, orang yang membaca kitab dan dia mengimani apa yang dia baca itu, orang yang membaca Al-Quran dan mengimani apa yang dibaca itu, sehingga ketika Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dibunyikan, maka tidak hanya lafadznya saja, tetapi keyakinannya juga masuk, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran itu adalah informasi yang selalu cocok dengan kehidupan manusia. Al-Quran itu bisa merespon kehidupan, kebutuhan manusia di zaman apapun manusia itu berada. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca Al-Quran, pastikan keimanan itu tumbuh di dalam diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, keyakinan itu muncul deras dan menyinari relung hati nurani kita, mencerahkan otak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama terus meningkatkan kesadaran ilahiyah kita, kesadaran pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran mengakui nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan-tuntunan Rasulullah. Mari bersama kita makmurkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita. Karena itu tugas kita bersama adalah terus belajar, terus menimba dan memahami ajaran Islam. Kalau kita semakin baik yakin kita kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluarnya dari setiap persoalan kita. Tiga atau yang ketiga yang dirindukan dan tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya adalah wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Di dalam tafsir jalan lain minan nabiyyin wal mu'minin. Siapakah orang-orang yang disebut ulul albab itu? Adalah minan nabiyyin wal mu'minin. Wal mu'minin itu siapa? Adalah orang-orang yang iman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yakinnya kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Karena kalau kita bertanya mengapa ada orang yang sudah beragama Islam tetapi tidak berpuasa, maka jawabannya dijawab Al-Quran. Karena puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi jangan kemudian dipersamakan antara manusia yang beriman dengan manusia yang belum beriman. Manusia yang beriman itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu pasti mendapatkan pahala dan dirugi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aturan tuntunan berpuasa sudah sering kita dapatkan di dalam 10 hari kita menjalani bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian semakin ditingkatkan ketakwaannya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesadarannya bahwa kita semua akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika tuballighuna jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu lana bihi musibatid dunya. Allahumma ighfir lana dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila
warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah.